masalahnya begini. Berarti ada Muhammad nggak itu orang tidak- yang mempertuhan setan? Ya kalau kecuali yang Kristen itu Nah kan yang ditanya ada atau yang tidak Kristen. orang yang mempertuhan setan, Bang? ada. Ada. Kenapa dia Ada. disebut mempertuhan setan? Dia berbuat apa tuh kepada setan kok disebut Ya, karena mempertuhankan? dia mengikuti kemauan setan. Karena dia mengikuti kemauan setan. Nah sekarang Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak? Kami itu mengikuti Langsung kemauan Muhammad. berbelit-belit. Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak? Sekarang saya tanya. Tuh kan langsung Begini, langsung Bang. tegang. Jangan tegang, Bang. Anda mengikuti nggak kemauannya Muhammad itu Anda ikuti nggak? Kan macet. Gimana Bang kalau kayak gitu kita mau diskusi, Bang? Perhatikan dulu. Sebenarnya Anda itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri kepada Muhammad. Sehingga apapun kata Muhammad, kalian akan ikut. Makanya ada istilah sami'na wa ta'na. Kalau Muhammad bicara, kalian mendengar dan kalian taat. Begini Bang Idis, ya. Muter lagi Kami- nih abang nih. Kami Muslim itu begini loh. Keyakinan kami itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana Al-Quran itu semua Bang, jangan kata-kata bicara yang Al-Quran dikatakan dulu. Kita bicara mempertuhan dulu. itu berkaitan dengan yang dikatakan dengan mempertuhankan Muhammad itu tadi. Nanti Iya, berkaitan, Bang berarti Idis. ketika Anda taat, takluk, patuh, tunduk mengikuti Muhammad, berarti Anda mempertuhan Muhammad, betul? Bukan, beda. Standar ganda kan? Beda. Oke, kalau ada orang taat, patuh, takluk, tunduk kepada setan, mengikuti setan, disebut mentuhankan setan nggak? Ya tergantung Loh, kok yang mana tergantung? dulu. Gimana sih dia? Bang, coba diinget-inget ya Bang ya. Barusan tadi belum kering nih. Belum kering ludah saya. Saya basahin dulu. Ayo. Ya. Ayo. Tadi Abang bilang, Bang, adakah orang yang mempertuhan setan? Abang bilang, ada. Oke, kenapa dia kok disebut mempertuhan setan? Karena dia mengikuti setan itu. Dia taat, tahluk, tunduk, dikendalikan oleh si setan itu. Makanya dia itu disebut mempertuhan setan. Betul? Betul? Ya, saya setuju terus. Ya, betul. Sekarang ada juga bahasa Al-Quran itu yang disebut mempertuhan hawa nafsu. Kenapa disebut mempertuhan hawa nafsu? Karena dia tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga dia disebut mempertuhan hawa nafsunya. Nah sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, muslim yang sejati, bukankah wajib kalian itu mempertuhan Muhammad? Dengan cara kalian harus takluk, taat, tunduk, patuh mengikuti Muhammad. Nah, begini Bang Makanya Idis. saya bilang kalian itu mempertuhan Muhammad, Bang. Bukan kalian itu menganggap Muhammad sang pencipta, enggak. Memangnya Muhammad pencipta, nyiptain laler aja kagak dia. Gimana? Coba silakan. Kami itu tunduk mengikuti perintah Rasulullah. Itu atas dasar dari perintah Allah. Berarti Jadi itu, Allah menyuruh ada kalian dua di sini. untuk mempertuhan Ada Muhammad. dua. Harus diperhatikan ada dua di sini, bukan cuma satu. Kalau setan cuma setan yang kita persembah, tapi ini dua. Iya, artinya Anda Muhammad disuruh atas dasar untuk mempertuhan yang Muhammad. diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti. Kami itu dasarnya dua. Yang pertama Al-Qur'an dengan Al-Hadis. Nah, Iya, berarti di Al-Qur'an Anda disuruh, memberikan diperintahkan kepada- oleh Allah untuk mempertuhan Muhammad. Bukan, Nah, kan bukan. Bang, nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, Bang. Ini. Saya kasih contoh, Bang. Ini gelas. Oke? Kalau gelas ini saya lempar, namanya melempar, betul? Nah, Kalau saya disuruh, betul. sebentar Bang, kalau saya disuruh, namanya masih tetap melempar nggak? Ya disuruh namanya. Iya, tapi masih tetap melempar nggak? Walaupun disuruh, walaupun nggak disuruh, kalau beginiin begelas, ini gelas nih ya, saya begini kan, sampai lepas dari tangan saya, lompat ke sana, namanya kan melempar.
Mau itu disuruh, mau nggak disuruh, namanya tetap melempar. Nah, Anda tahluk, tunduk, patuh mengikuti Muhammad. Walaupun Anda bilang itu disuruh, tetap saja itu namanya disuruh mempertuhan. Bang, sebenarnya Bang ya, sebenarnya gini Bang. Mempertuhan Muhammad kami itu Muslim bukan berarti kalian menganggap Muhammad itu sang pencipta. Mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsu sang pencipta. yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan sang pencipta. Di dalam pikiran kalian mempertuhan itu kan menganggap dia sang pencipta. Makanya omongan kita nggak pernah nyambung. Gimana? Itu pemikiran yang salah. Ya Pemikiran sudah, Bang Edi coba yang jelaskan. harus- Coba jelaskan definisi mempertuhan setan, coba. Ya mempertuhankan itu ya beda dengan kita Muslim ini, Bang Edis. Gak usah beda, coba mempertuhan setan tuh apa? Coba definisinya, mempertuhan setan tuh apa? Coba. Mempertuhan setan kan ya mengikuti semua apa yang disuruh sama setan. Oke, mengikuti apapun yang disuruhkan oleh setan, hukumnya adalah mempertuhan setan, betul? Betul. Kalau mengikuti apapun yang disuruhkan oleh Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad nggak? Itu sunnah namanya. Bukan Namanya mempertuhan, standar sunnah. ganda. Itu namanya standar ganda, Bang. Standar ganda. Kok Kalau beda? kami mengikuti semua perintah yang diturunkan, yang dibuat oleh Muhammad, itu namanya mengikuti sunnahnya, bukan mempertuhan, bukan Tuhan namanya. Oke, Beda. berarti mengikuti apapun perintah Mengikuti setan sunnah. namanya mengikuti sunnah setan. Oh, beda. Nah, Beda dengan kan? beda dengan. Ya, Berat, saudara-saudara. Coba Bang tanya sama saya. Nih Bang, nih. Gini ya. Apa sih arti gini Bang, biar ini. Biar kita timbal balik nih. Sekarang ke Kristen nih. Apa sih mempertuhan Yesus itu apa? Mempertuhan Yesus artinya kita itu mengikuti, taat, patuh, tunduk kepada Yesus. Bohong kalau mempertuhan Yesus tapi nggak mengikuti perkataan Yesus. Bohong mempertuhankan Yesus tapi maling, bersaksi dusta, ya kan, korupsi, itu namanya bohong. Artinya Yesus itu tidak jadi Tuhan di dalam hidup dia, gini. tapi jadi pembantu atau jadi hiasan. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itulah yang jadi yang pertama, terutama mengendalikan, menjadi raja, menjadi kepala di dalam hidup kita. Itu maksudnya. Kalian mempertuhankan Yesus itu dari Oh mana jelas, dasarnya? disuruh perintah dari Bapa di sorga. Bapa di sorga itu ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Begini, dia. Bang Edi. Salah. Bang Edi, saya enggak belajar Oh Alkitab ya. salah-salah Saya enggak- gimana? Ini. Bang, Yesus sendiri makanya mengatakan bahwa dia itu orang Tuhan. Kristen itu wajib mengatakan Tuhan itu dia itu jamaah, mempertuhan itu Yesus, wajib. iblis. Yesus tuh jadi Tuhan di dalam hidup orang Kristen itu wajib. Itu iblis, itu sudah ada Masalahnya semuanya. kalian nggak ngerti seseorang jadi Tuhan tuh maksudnya apa. Kalian nggak paham gitu loh. Di mana di Paulus kah itu saya enggak tahu. Gimana berat saudara-saudara. Katakan dia mempertuhankan Yesus. Gimana? Dia pada mengatakan saya itu Tuhan. Yesus Gimana? sendiri loh enggak mengatakan Tuhan, tapi Bapak Bang Edis bilang mempertuhankan Yesus. Dari mana dasarnya? Udah sulit. Bang, makanya kita itu harus mengerti makna Tuhan tuh apa. Apa Tuhan tuh apa sih? Tuh apa pengertian Tuhan itu? Ya pengertian Tuhan Bang Edis apa? Bukan saya, nggak boleh Anda. Harus sesuai dengan pengertian Quran dan sesuai dengan pengertian Bible. Kata Tuhan di dalam Al-Quran itu ada dua kata yang diterjemahkan jadi Tuhan. Satu Rob, satu ilah. Apa maknanya? Maknanya adalah sebuah otoritas. Makanya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya.
Kenapa kok bisa hawa nafsu sebagai ilah? Karena otoritas orang tersebut adalah ilahnya, hawa nafsunya. Nah, di dalam Bible kata Tuhan itu kurios. Ya kan? Yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Yang kepadanya Anda melayani. Itu maksudnya kurios itu. Wah, makanya pengertian bahasa saja Anda tidak mengerti. Di dalam pikiran kalian Tuhan itu adalah zat tertentu yang berbeda dengan zat yang lain. Ya repot kita diskusi kayak begitu. Gimana? Yesus mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dari mana? Gimana? Artinya gini, Yesus sendiri loh mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan, dia itu perantaraan Allah. Di mana Yesus bilang saya bukan Tuhan, di mana? Saya enggak hafal dia punya ayatnya kan itu. Bohong lagi. Bohong lagi. Nih, saya bukakan, Bang. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Nih, saya bacakan ya, Bang ya. Yohanes 13 ayat yang 13. Saya bacakan. Ya, bacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, tapi ketika Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan, apakah Yesus bilang bahwa saya ini adalah Bapa di sorga? Enggak. Bukan gitu. Tapi sebelum ayat itu ada Tuhan ayat sebelumnya. di situ maksudnya adalah suatu jawatan, sebuah title, sebuah gelaran yang maknanya yang kepadanya kamu itu melayani. Nah, mau susah. Di dalam bahasa Arabnya itu rob, kata itu dalam bahasa Arabnya itu rob. Rob artinya, makanya rob itu maknanya artinya pemilik, pengendali, pengatur, pemimpin. Itu maknanya. Jadi ketika Allah itu menjadi robmu, artinya kamu itu membuat Allah itu sebagai yang memimpin, mengendalikan hidupmu. Itu maknanya. Nah, makanya ketika Yesus menjadi Rob kita, kita membuat dia menjadi seseorang yang memimpin kita, mengendalikan kita, ya, menguasai hidup kita. Itu. Iya, kan Yesus itu. Makanya kalian saya bilang berhenti menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuhan. Kami itu menjadikan Tuhan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu adalah Rasulullah yang ya orang kamu aja menjadikan Tuhan aja nggak tahu-tahu, nggak paham-paham. Gimana? Orang masa istilahnya manusia dipertuhankan itu enggak logis loh. Dipertuhankan itu enggak logis loh. Daripada kita mempertuhan Muhammad yang sudah meninggal di kuburan, yang tidak bisa apa-apa. Dalil yang mengatakan kami mempertuhan Muhammad itu di mana? Nah, muter lagi. Oke, sekarang gini aja, mau ambil Al-Quran atau enggak? Gini Sebentar, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau enggak kita selesai. Abang mau ngambil Al-Quran atau mau hanya ngomong terus tanpa Al-Quran? Gimana? Ya, aku Al-Qurannya enggak ada. Aku terang aja. Oke lah, dibawa dulu Bang. Al-Quran aja nggak ada, panjang lebar terus kita ngomong. Pantesan Anda itu nggak tahu apa-apa, orang Quran aja nggak punya. Maksudnya nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Gimana Anda mau tahu isi Al-Quran? Quran aja nggak punya. Ya kan?